Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng sumping siswa-siswi kelas 7. Ayeuna urang lebet deui ka pangajaran bahasa Sunda. Ayeuna topik pangajaranna nyaeta sajak. Ya, kamari tos dibahas sakedik di Google Meeting ngeunaan sajak. Anjeun sadayana tos maca sajak Aki jeung Balon. Ya, tapi nembe 3 bait anu dibahas. Ayeuna ku Bapak dijelaskeun heula naon sih sajak teh ya. Nah, lanjut. Sajak. Nah, sajak ternyata karya sastra wangun ugeran anu teu kauger ku guru lagu jeung guru bilangan ya. Jadi sajak itu kan dalam bahasa Indonesia itu puisi ya. Jadi kalau sajak itu tidak dibangun ya, tidak terdiri dari guru lagu atau guru bilangan. Nah, guru lagu atau guru bilangan itu sebenarnya itu ada di pelajaran guguritan ya di kelas 8 nanti ya. Nah, tapi di dalam sajak itu sendiri ya, sajak itu diwangun atau diuger ya, terdiri oleh diksi, wirahma dan purwakanti. Nah, saya akan jelaskan apa itu yang dimaksud diksi, wirahma dan purwakanti ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Diksi itu adalah pilihan kata atau kecap ya. Jadi di dalam diksi ya, di dalam sajak itu harus terdiri dari diksi atau kecap-kecap yang merenah ya. Artinya ketika kamu menulis sebuah puisi itu kata-kata yang kamu pilih atau kecap yang kamu pilih itu harus merenah ya. Artinya enak diucapkan dan enak didengar oleh yang mendengarkan puisi yang kamu baca ya. Jadi kunci utama dalam pembuatan atau membuat sebuah sajak atau puisi adalah diksi yang pertama ya. Yang kedua selanjutnya adalah wirahma. Nah, wirahma ini adalah irama atau sora dina maca sajak ya. Jadi kemarin saya sudah jelaskan sedikit di Google Meeting apa itu ekspresi ya di dalam membaca sajak. Nah, antara kecap jeung wirahma kudu luyu. Nah, maksudnya itu apa? Tadi kan kita membahas diksi ya. Nah, kecapnya, kalimahnya atau katanya. Nah, ketika kita membaca sebuah sajak ya, sebuah kecap ya, di dalam sajak itu harus wirahmanya itu nyambung dengan apa yang dituliskan di dalam kecapnya. Jadi kalau misalkan kecap itu artinya menyenangkan ya, kata-katanya kalimahnya itu dalam kata-kata dalam satu kalimah sajak itu menyenangkan. Nah, ekspresi atau irama dan soranya juga harus nyambung ya. Nah, jadi wirahma ini juga menjadi salah satu kunci untuk kita dalam membacakan sebuah sajak. Yang ketiga, selanjutnya adalah purwakanti. Nah, ini purwakanti ini cukup rumit sedikit. Ini sebenarnya pernah saya bahas purwakanti ini di pengajaran waktu di semester ganjil ya. Waktu itu kelas 7. Sebentar, saya lupa ya. Waktu itu di materi apa ya? Kalau tidak salah itu di materi pengalaman pribadi gitu. Oh, pupujian ya. Ada di materi pupujian ya. Waktu itu saya pernah membahas tentang pupujian itu, ada yang disebut namanya purwakanti juga ya. Nah, waktu itu di halaman 38 kalian bisa lihat itu waktu itu saya sudah menjelaskan tentang purwakanti di dalam pupujian itu ada laras bekas. Nah, sekarang kita akan membahas purwakanti di pembelajaran sajak ya. Oke, saya lanjutkan. Purwakanti nyata sora ngang pokal panungtung ya. Nah, maksudnya adalah sora basa anu sarua bisa dina sapadalisan atawa beda padalisan. Nah, maksudnya itu kan padalisan itu baris ya. Nah, sora ngang panungtungnya nih, contoh ini. Berat teuing lengkah aki ngukur jalan ya. Nah, sora ngang pokal panungtungnya a ya. Nah, di sini terdengarnya an ya. Nah, kemudian baris selanjutnya pada lisan kota Bandung geus biasa ku aki mah dilengkahan. Nah, ini a juga. Nah, jadi kalau di dalam sajak itu purwakantinya banyak ya, tidak satu seperti pupujian laras bekas saja. Tapi di dalam sajak ya, itu ada yang purwakantinya itu di dalam satu pada lisan ya.
Jadi dalam satu kalimat itu ada Purwakanti yang sama ya. Nah, atau dalam berbeda pada lisan ya. Nah, contohnya di sini ini beda ya pada lisannya. Ini kan pada lisan pertama itu kahiji berarti lengkah kaki ngukur jalan. Ini pok sarapan untungnya A ya. Nah, pada lisan kedua A lagi Kota Bandung biasa poaki lengkana Purwakanti. Nah, ini juga menjadi syarat ketika kalian akan menyusun atau membuat sebuah sajak ya. Jadi tadi ya ada 3, diksi, wirahma, dan Purwakanti. Saya lanjutkan. Nah, di dalam buku ya, mungkin kalian bisa lihat lagi di dalam buku di halaman sebentar. Nah, halaman 96 kaca 80 genep ya, maka ditinggali eta aya kaparigelan maca sajak ya, aya jejer, suasana, nada, rasa, wirahma, sora, paroman yang pasang peta. Nah, di sini saya akan membahas yang intinya saja, yaitu adalah pasemon ini atau paroman ya, jeung pasang peta. Nah, pasemon itu adalah mimik, sedangkan pasang peta itu adalah gestur. Nah, mimik ini berarti kan wajah ya. Nah, unggah-unggah wajah jeung awak. Nah, gestur ini awak kudu luyu jeung diksi anu aya dina sajak. Nah, maksudnya adalah misalkan begini ya, kamu membaca sajak nih ya. Nah, ini contoh yang ini. Berat teuing lengkah aki ngukur jalan. Nah, kenapa makanya kemarin saya persilahkan kalian ya kelas 7 ini untuk saya terjemahkan dulu sok oleh kalian masing-masing sajak aki jeung balon ini ya. Sudah kamu terjemahkan. Nah, maksudnya itu supaya kamu ngerti makna atau amanat yang mau disampaikan di dalam sajak ini itu apa. Nah, agar apa? Ketika kamu sudah bisa menerjemahkan ini, ya sudah tahu maksudnya, sudah tahu amanatnya. Nah, ketika kita akan membaca sajak tersebut, ya antara pasemon dan pasang peta dan juga wirahma ini irama ya suara dina maca sajak itu nyambung ya dengan isi sajaknya. Contoh aja nih ya, berarti lengkah aki ngukur jalan. Ini pada lisan pertama di bait pertama atau pada anu kahiji ya. Ini kan artinya terlalu berat langkah kakek ya, aki ini kakek ya, untuk mengukur jalan. Nah, jadi ketika kamu membaca dan baik antara wirahma kemudian pasemon dan pasang peta itu harus nyambung ya. Contoh begini ya, saya memang tidak terlalu bagus membaca sajak ya. Saya hanya belajar. Nah, kita sama-sama belajar aja. Contoh begini. Berat teuing lengkah aki ngukur jalan. Kota Bandung geus biasa ku aki di lengkahan. Nah, contoh misalkan itu sambil duduk ya. Nah, misalkan kita sambil berdiri ya. Contoh ini sambil berdiri. Sebentar, kameranya agak saya naikin sedikit ya. Nah, jadi di dalam gestur dan mimik wajah itu harus nyambung ya dengan apa yang ada di dalam sajaknya ya. Nah, tadi ya ingat tuh, pasemon itu adalah mimik, berarti raut wajah kamu ya. Kemudian pasang peta itu adalah gestur ya. Gestur itu jadi gerakan tangan, posisi badan, menghadap kemana, terus kaki. Nah, contoh begini ya. Kota Bandung, nah seakan kalian tuh melihat ini Kota Bandung ya. Kota Bandung geus biasa ku aki di lengkahan. Nah, ini kalian jalan. Nah itu udah termasuk ke dalam yang namanya pasang peta dan pasemon. Nah, nanti untuk wirahmanya makanya harus kalian itu benar-benar paham betul ya apa yang disampaikan di dalam sajak tersebut. Selanjutnya, nah ada syarat maca sajak. Ya, sebenarnya di buku itu terlalu panjang. Nah, saya singkat sedikit saja. Ya, saya cari poin intinya. Jadi syarat membaca sajak yang pertama itu adalah kecap anu dibacakan kudu bentes, ya. Jadi contoh tadi kan berat teuing lengkah aki ngukur jalan. Nah, ini harus jelas. Berat teuing lengkah aki ngukur jalan. Nah, jangan berat teuing ngukur jalan. Nah, itu kan nggak jelas, nggak bentes. Artinya itu bentes itu jelas, ya. Yang kedua, lentong jeung tempona kudu merenah. Nah, lentong itu dan temponya itu maksudnya lentong itu pelafalannya, pengucapannya ya harus enak didengar dan temponya juga jangan terlalu cepat. Misalnya ini berarti lengkah aki ngukur jalan. Kota Bandung biasa kok anti lengkahan. Nah, itu kan
temponya terlalu cepat. Itu bukan baca sajak namanya. Nyanyi juga, nge-rapper, mungkin rapper bisa kalau nyanyi kayak begitu ya. Nah, tapi kan ini sajak, kita baca sajak ya. Ini supaya pesan-pesan di dalam setiap baitnya, setiap barisnya itu tersampaikan ya. Kota Bandung geus biasa ku aki di lengkahan. Nah, jadi boleh ada jeda-jeda, kan kalian yang mengatur temponya. Makanya harus paham betul dengan sajak yang akan kalian bacakan nanti. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kudu neuleman atau mempelajari arti tina sajak ini. Ya, maksudnya yang tujuan saya yang kemarin itu adalah untuk kalian neuleman dulu, mempelajari dulu arti dari sajak itu sendiri. Ya, kalau kaliannya orang Sunda lekoh gitu ya, pasti udah ngerti, bisa ya. Tapi kan kita sama-sama belajar. Saya juga bukan orang Sunda asli ya. Saya kan blasteran ya, campuran Korea, Padang dan Bandung. Jadi kita sama-sama belajar ya. Lanjut, oh sudah habis ternyata, rengsek ya. Jadi setelah ini ya, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kita akan lanjutkan lagi untuk sajak aki jeung balon ini ya. Nanti saya akan Google Meet lagi, saya akan bahas. Kemarin kan kita baru bahas beberapa bait saja, nanti kita lanjutkan ya. Yang penting kalian udah tahu dulu bahwa di dalam sajak itu ada diksi ya, wirama, kemudian purwakanti, dan ketika membaca sajak ada pasemon dan pasang peta, dan syarat baca sajak itu ada ini ya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Hatur nuhun, sampurasun.